Om Swastiastu, warganet yang beriman dimanapun berada. Kali ini saya akan membacakan kembali tentang babat pasak. Masih sekitar keturunan Ki Dukuh Sampage, dimana nama asli dari Ki Dukuh Sampage ini adalah Gurun de Pasak Sagri, yang juga bergelar Ki Dukuh Mengwi. Ya. Jadi saya akan bacakan keturunan Ki Dukuh Sampage. Selanjutnya, Ki Dukuh Sampage atau Campaga menurunkan 4 orang anak, masing-masing satu bernama Pasak Taman Sari di Banjar Taman Sari, Desa Ujungan. Kemudian bergelar Ki Dukuh Ujungan. Yang kedua, Pasak Munggu di Banjar Pasakan, Desa Munggu, bergelar Ki Dukuh Camagi. Yang ketiga, Pasak Made Pacung di Banjar Paniasan, Desa Mengwi. Yang nomor 4 adalah Pasak Kadangkan di Desa Campage Bangli, bergelar Ki Dukuh Campage. Kemudian Ki Dukuh Ujungan menurunkan 3 orang anak, yaitu satu Pasak Teleput di Banjar Teleput, Desa Sebatu, bergelar Ki Dukuh Teleput. Nomor 2, Pasak Kuntul Gading di Banjar Puncak Sari, Desa Puncak Sari, bergelar Ki Dukuh Puncak Sari. Dan yang nomor 3, Pasak Kebon Jagung di Banjar Karya Sari, Desa Belimbing, bergelar Ki Dukuh Karya Sari. Seterusnya, Ki Dukuh Camagi menurunkan 3 orang anak, yakni satu Pasak Lesung Bate di Lesung Bate, Loroan Timur, bergelar Ki Dukuh Lesung Bate. Yang nomor 2, Pasak Tangap di Banjar Tangap, Desa Kapal, bergelar Ki Dukuh Tangap. Dan yang nomor 3, Pasak Delot Bale Agung Mengwi, bergelar Ki Dukuh Delot Bale Agung. Kemudian Ki Dukuh Lesung Bate menurunkan seorang anak bernama Pasak Tengah Kuning di Banjar Tengah, Desa Kuning. Sedangkan Ki Dukuh Delot Bale Agung Mengwi menurunkan 2 orang anak, yaitu
Satu, Pasek Banjar Alas di Banjar Alas, Dukuh Pulu, Desa Mambang, bergelar Ki Dukuh Pulu Mambang. Yang nomor 2 adalah Pasek Pule Pandi di Banjar Pandi, Desa Kediri, bergelar Ki Dukuh Pule Pandi. Seterusnya Pasek Made Pacung di Banjar Paniasan, Desa Mengui, menurunkan seorang anak bernama Pasek Ngoneng di Banjar Ngoneng, Desa Mendoyo, Daud Tukang. Kemudian Pasek Babakan Gulingan, Desa Mengui, menurunkan 2 orang anak, yaitu satu bernama Pasek Made Serungge di Banjar Serungge Kemenuh, Desa Pangkung Karung, bergelar Ki Dukuh Sakti Serungge. Sedangkan adiknya yang nomor 2 bernama Pasek Nyoman Nyambu di Banjar Dukuh, Desa Pandak, Bandung. Di Desa Pandak, Bandung, Tabanan. Adapun Ki Dukuh Bukit Salulung menurunkan 4 orang anak, masing-masing bernama satu Pasek Tajun di Desa Tajun, bergelar Ki Dukuh Tajun. Beleleng. Yang kedua bernama Pasek Les di Banjar Dauh, Pura Desa Les. Kemudian bergelar Ki Dukuh Bukit di Desa Les. Yang ketiga bernama Pasek Belantih di Desa Belantih, bergelar Ki Dukuh Bukit Belantih. Dan yang bungsu nomor 4 bernama Pasek Salulung. Ki Dukuh Tajun menurunkan 2 anak, yaitu satu bernama Pasek Antapan di Desa Antapan, Baturiti, dan yang nomor 2 adiknya bernama Pasek Dawan di Desa Kalianget. Kemudian Pasek Antapan menurunkan Pasek Baturiti, sedangkan Pasek Dawan di Desa Kalianget menurunkan Pasek Sarye di Desa Pengastulan. Ki Dukuh Bukit Belantih menurunkan Ki Pasek Tamlang di Banjar Kaje, Desa Tamlang. Pasek Salulung kemudian melakukan upacara Dwijati, akan tetapi tidak memakai gelar atau sebutan Ki Dukuh, melainkan mengikuti tradisi setempat. Desa Salulung adalah pemukiman orang-orang Bali Age, sulinggih bagi orang-orang Bali Age bergelar atau disebut Jero Gede. Sebab itu Pasek Salulung sesudah Punggala juga bergelar Jero Gede. Jero Gede Salulung tidak mempunyai anak laki-laki. Putrinya bernama Luh Pasek. Sesudah dewasa ia dikawini oleh I Gusti Kubon Tubuh, keturunan dari Arya Kutawaringin. Kemudian terjadilah pertempuran sengit antara pasukan kerajaan Buleleng melawan pasukan kerajaan Bangli. Karena wilayah kerajaan Bangli diserang oleh pasukan kerajaan Buleleng, penduduk Desa Salulung yang merupakan salah satu desa di wilayah kerajaan Bangli ikut bertempur melawan pasukan kerajaan Buleleng, termasuk suami Luh Pasek yakni I Gusti Kubon Tubuh. Pada waktu itulah I Gusti Kubon Tubuh hilang sampai berakhirnya peperangan itu. Tidak ada kabar dan tidak diketahui nasibnya. Tatkala terjadi pertempuran itu, Luh Pasek dalam keadaan hamil, dan oleh karena suaminya sudah tiada, maka Luh Pasek kembali ke rumah.
ayahnya yaitu Jero Gede Salulung. Kemudian di sanalah Loh Pasak melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh karena Jero Gede Salulung tidak mempunyai anak laki-laki, lalu cucunya ini dijadikan ahli waris untuk melanjutkan keturunannya dan diupacarakan menurut adat dan agama. Selanjutnya anak ini memakai jati diri identitas Pasak Salulung, dan lama-kelamaan ada keturunan yang pindah dari desa Salulung Kintamani ke beberapa tempat, antara lain ke desa Tajun wilayah Buleleng dan ke tempat lainnya. Nah, ini berarti keturunan Alia Kebon Tubuh berarti ya, keturunan Alia Kutawargi. Tapi sudah dipakai anak angkat. Jadi keturunan Pasak ya, Jagung Pasak Padang Subana. Selanjutnya Ki Dukuh Tek-Tek di desa Peguyangan. Saya ulangi. Selanjutnya Ki Dukuh Tek-Tek di desa Peguyangan menurunkan 3 orang anak masing-masing, yaitu 1 Pasak Dukuh Tek-Tek di Pulu Gambang desa Paguyangan. Yang nomor 2 Pasak Dukuh Badung di Banjar Gulingan desa Menui. Dan yang ketiga Pasak Dukuh Payung di desa Gerobokan. Pasak Dukuh Badung di Banjar Gulingan desa Menui menurunkan Pasak Dukuh Badung di Banjar Gulingan desa Menui. Pasak Dukuh di desa Angantake dan Pasak Dukuh di Banjar Sayang Kaje desa Menui. Nah, berarti Pasak Dukuh Badung ya di Banjar Gulingan desa Menui menurunkan 3 anak. Pasak Dukuh Badung di Banjar Gulingan desa Menui. Yang kedua Pasak Dukuh di desa Angantake, dan yang ketiga Pasak Dukuh di Banjar Sayang Kaje desa Menui. Seterusnya Pasak Dukuh Badung di desa Angantake menurunkan 3 orang anak, yaitu 1 Pasak Dukuh Badung di desa Angantake. Yang kedua Pasak Talabah di desa Batu Bulang, dan yang ketiga Pasak Selat Buahan di Banjar Selat desa Buahan. Bayangan. Nah, kemudian Pasak Dukuh Badung di Banjar Gulingan desa Menui menurunkan Pasak Ketapang di Banjar Ketapang desa Tuban. Pasak Kelot di Banjar Kelot desa Bualu, dan Pasak Bualu di desa Bualu. Nah, jadi kemudian Pasak Dukuh Badung di Banjar Gulingan desa Menui menurunkan 3 orang anak. Ya, Pasak Ketapang di Banjar Ketapang desa Tuban. Yang kedua Pasak Kelot di Banjar Kelot desa Bualu, dan yang ketiga Pasak Bualu di desa Bualu. Demikian keturunan Ki Dukuh Tek-Tek di Pulu Gambang Tek-Tek desa Peguyangan. Jadi ini keturunan dari Jagung Pasak Padang Subana ya, yang menurunkan Ki Dukuh Suladri ya. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan keturunan yang nomor 3 dari keturunan Jagung Pasak Padang Subana, kan memiliki 5 putra. Nah, ini saya nanti bacakan yang putra ketiga yang bernama Ki Pasak Sadrin.